cobain zikir setiap ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari 40 hari aja, itu kolbunya bercahaya itu Pak, hidupnya akan lebih terasa bermakna. Tapi belum pernah nyoba kan? Nah itu masalahnya. 40 hari aja. Sayyidina Umar ada masalah 40 hari, 40 hari, 40 hari begitu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hira beruzlah itu juga sama 40 hari. Nabi Yunus di perut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari Pak. Nabi Musa tahu dia nggak punya hak membunuh Samiri, maka dia katakan ma khatbuka ya Samiri. Harun dimarahin, ditarik jenggotnya. Umatnya disuruh bunuh diri karena taubat zaman itu bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Giliran Samiri ngomongnya pelan sekali. Ma khatbuka ya Samiri. Jadi Nabi Musa ngeliat Samiri itu langsung bergidik bulu romanya itu. Ini serem juga ini orang, ya. Nggak sembarangan ini orang. Dan beliau dapat kalam lah kira-kira ya. Itu bukan hak, tapi haknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Maka keluarlah kalam ma khatbuka ya Samiri. Ada apa denganmu wahai Samiri? Jadi Nabi Musa ngerti Samiri itu akan menjadi yang kita sebut sekarang Dajjal. Dan yang paling unik apa? Samiri itu nama gelar Pak. Gelar orang kampung Samara namanya Samiri. Kayak Batawi, Jawi, Buguri, kan sekarang lagi tren nih ustaz-ustaz nyebut dirinya Al-Batawi, Al-Buguri. Kalau Bintaro apa dong? Al-Bintari, masih cocok lah ya. Berarti Pak Mirwan Al-Bintari. Gak pakai. Terbirip-birip Samiri lagi ya. Ini nama kecilnya siapa? Nama kecilnya sama dengan Nabi Musa. Musa. Tapi binnya beda. Bin Sam'un. Sam'un inilah yang bersekutu dengan iblis karena istrinya mandul. Dia juga mandul. Orang kalau ditanya mulu kan kesel Pak. Nggak bisa bikin anak ente gitu ya. Kesel dia ya, bertahun-tahun dibilang mandul. Akhirnya dia kesel, bersekutulah dan dia dapat kalam. Apa kata kalam ini? Kamu lakukanlah hubungan suami istri di kuil setan. Ada patung-patung di situ, dia buat kerjaan suami istri di situ. Jadi anak siapa tuh? Anak iblis, anak setan. Nah ini Pak. Maka nanti yang membunuh, yang gorok Samiri siapa? Yang tidak punya bapak siapa? Nabi Isa. Hanya itu Pak. Karena dia tahu siapa yang akan bunuh dirinya, maka dia tunggu-tunggu tuh kedatangan Nabi Isa. Dia tahu Nabi Isa bakal datang. Kenapa? Karena iblis itu dulu kan bertahun-tahun ibadah di alam Jabarut, Malakut Jabarut, masuk langit 1, 2, 3, 4 sampai kemudian menjadi petinggi-petinggi malaikat. Makanya ketika disuruh sujud, itu ada iblis nggak di situ? Masih namanya lama, Azazil. Mau nggak dia sujud? Nggak mau. Padahal dia sudah menjadi petinggi malaikat. Cuma golongan jin. Malaikat itu nur, si iblis ini nar, cahaya, api, sama-sama ada kemilaunya. Kalau kita dekat cahaya begini, panas nggak Pak? Panas nggak ada cahaya begitu? Bedanya sama api gimana? Ada panasnya. Sama-sama terang, tapi yang ini panas, yang ini sejuk. Nah itu bedanya. Maka setelah muncul Nabi Isa, baru umur 33 Nabi Isa, muridnya baru 12 Pak. Ternyata murid yang ke-12 Yudas Iskariot, seorang yang nyamar. Ternyata itulah si Samiri. Samiri itu jangan dibayangin badannya gede Pak ya. Dalam hadis itu dikatakan badannya qasirun, pendek, bantet, tapi kekar. Otaknya Masya Allah, cerdasnya. Ya anaknya Azazil langsung, anaknya iblis langsung. Jadi jika ada anaknya kalangan jin
kalangan iblis di kalangan kita itulah si Samiri. Tapi Samiri itu waktu kecil yang mengajar dia siapa? Jibril. Nabi Isa yang ngajar waktu kecil siapa? Jibril juga. Oh, jadi ini lumayan pas ini. Tapi Nabi Isa tidak diberi hak oleh Allah membunuh sendiri. Dia harus membunuh nanti bersama wali penutup umat Nabi Muhammad, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Itu aja bedanya ya. Makanya yang membuat skenario pembunuhan Nabiullah Isa, yaitu dia orangnya. Loh, dia masih hidup toh? Iya, masih hidup. Iblis saja masih hidup. Kok bisa? Ya, apa yang susah bagi Allah? Makanya ketika terjadi perdebatan antara pengikut Ibnul Jauzi yang mengatakan Nabi Khidir mati dengan pengikut pengarang kitab ini, jadi imam ini namanya Ibnu Athaillah Sakandari. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, wahai penolak hidupnya Nabi Khidir, kalian lupa, bukankah ada makhluk yang bukan nabi, bukan wali, tapi masih Allah panjangkan umurnya hari ini, yaitu iblis, yaitu Samiri. Itu bisa panjang, kenapa ini nggak boleh panjang gitu? Oh, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya, ente yang nggak tahu dalilnya. Bukan berarti kita nggak tahu dalilnya. Kan dalil banyak, Pak. Dalilnya orang-orang ateis itu dalil empirik, nggak kelihatan, dia nggak percaya. Maka ateis itu nggak cerdas-cerdas amat, karena mereka kecerdasannya baru kecerdasan empirik. Empirik ini indrawi, nggak kelihatan, nggak terdengar, nggak ada. Jadi jangan dikira orang-orang ateis itu pinter-pinter, Pak. Itu justru kebodohan. Ada dalil yang kedua, dalil akli. Saya berpikir, saya percaya. Saya menerima, oh kayaknya masuk akal nih, saya percaya. Ini dalil yang kedua, dalil akli. Kalau dalil empirik tadi, ini sekarang sudah masuk ke wilayah agama. Yang empirik tadi. Kalau saya nggak lihat dalilnya, saya nggak percaya. Berarti dalil itu mesti ada dalam tulisan buku bagi dia. Nah, maka sekarang banyaklah jamaah-jamaah terkena penyakit ini. Mulai nanya ke ustadznya, bagus ya, mana ustadz dalilnya? Kita kasih dalilnya. Nanya lagi, nomornya mana? Ini mulai terjebak kita, Pak. Emang nomor semua kita pada nomornya? Coba yang ngaji kitab kuning dulu. Kitab itu kan sama, Pak. Dulu dicetak kuning, sekarang dicetak biru. Ya? Bukan biru, Pak. Dicetaknya sekarang nih putih. Tapi itu sama, itu kitab kuning. Nggak ada, Pak, nomornya dulu. Pernah saya dulu membuka kajian Sahih Bukhari, emang nggak ada nomornya di kitab saya. Kitab jadul darul. Si jamaah ngotot, mana nomornya? Ya, kamu lihat aja sendiri. Nah, ini jebakan empirik kepada orang beragama hari ini. Udah nggak percaya lagi sama kiai, sama ustadz. Nah, ada dalil pengalaman. Itu dalil juga. Bapak yang punya pengalaman hidup lebih panjang daripada saya, itu dalil hidupnya lebih banyak daripada saya. Tapi yang bikin kita beda di sisi Allah bukan dalil itu. Yang nomor 4, dalil zauqi, dalil ruhi, dalil qalbi, dalil yang masuk ke kalbu. Coba di Quran cuma dikatakan iza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah kalbu bergetar. Kertasnya bergetar enggak? Disebut, Pak, di Quran surah Al-Anfal ayat 2. Disebut nama Allah, kalbu bergetar. Benar? Udah bergetar belum? Disebut nama Allah. Loh, kok enggak? Nggak bisa dilihat di sini, Pak. Rasain sendiri. Cicipi nama Allah itu, lalu rasakan getarannya sendiri. Kalau enggak, berarti belum dapat dalilnya. Dalil bahwa nama Allah membuat getaran di kalbu. Nah, yang sudah dapat ini sudah bakat bisa melihat dirinya, bisa melihat kelemahan dirinya, insya Allah ya. Nah, kembali ke yang tadi, Ibnu Athaillah mengatakan, engkau dibukakan, dikasyafkan kelemahan dirimu,
lebih afdol daripada engkau dibukakan alam gaib. Gitu ya. Supaya kita bisa melihat diri sendiri, gimana caranya? Supaya kita tidak terhijab oleh diri kita sendiri. Maka dalam kalam berikut beliau mengatakan, ukhruj min awsafi syariyatik, keluarlah engkau dari sifat-sifat manusiawimu. Jam segini kalau manusia sedangnya ngapain, Pak? Tidur. Nah itu, keluar dari sifat itu. Ngapain? Kalau nggak ta'lim, zikir. Kalau nggak ta'lim, zikir. Udah itu aja, Pak. Cobain zikir setiap ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari, 40 hari aja. Itu kolbunya bercahaya itu, Pak. Hidupnya akan lebih terasa bermakna. Tapi belum pernah nyoba kan? Nah itu masalahnya. 40 hari aja. Sayyidina Umar ada masalah 40 hari, 40 hari, 40 hari begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhalwat di Gua Hira, beruzlah, itu juga sama 40 hari. Nabi Yunus di perut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari, Pak. Maka hadisnya, orang yang salat subuh ya, man shallal fajra, orang yang salat subuh, atau yang man shalla arba'ina sabahan, yang salat 40 kali subuh ma'al imam. Di riwayat Imam Tirmizi itu ada mendapatkan takbiratul ula, mendapatkan takbir pertamanya imam. Berarti dia bukan enggak terburu-buru ya. Maka setelah 40 hari, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Allah akan pancarkan dari kolbunya ada hikmah, memancar dari kolbu, tumpah ruah lewat mulutnya. Coba Pak amalkan itu, coba sekali aja deh. Seumur hidup masa nggak mau nyoba ya. Oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup sudah diringkas jadi 10 hari 10 hari setiap Ramadan. Kalau sanggup kita 40 hari itu kita udah bisa, Pak. 4 kali Ramadan nggak perlu itikaf, nggak apa-apa ya. Efeknya hampir lebih dahsyat 40 hari itu. Tapi karena Nabi memberi rukhsah kepada umat, karena umatmu mau cari Lailatul Qadar mulu ya, maka dapatlah itu 10 hari. Jadi kata beliau, Ibnu Athaillah Sekandari, ukhruj, keluarlah kamu dari sifat manusiamu, malas, ngantukan. Nah, tapi hadir di sini ngantuk aja dapat berkah ya, ketiduran dapat berkah insyaallah. Kenapa? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Allah mengatakan Allahumma shalli alaihi, ya malaikat ya, Allahumma shalli alaihi. Setiap kali ada orang duduk di tempat salatnya, maka malaikat berdoa Allahumma shalli alaihi, ya Allah sampaikan salawat kepadanya, rahmati orang ini. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Kita duduk aja Pak, maka enak tuh, tidur lagi taklim itu enak. Didoain malaikat. Tapi yang bangun lebih enak lagi. Sifat basyariyah apa yang dikatakan di sini? An kulli wasfin mutanaqidin li'ubudiyatik. Semua sifat-sifat yang berlawanan dengan penghambaan diri kepada Allah. Malas, lawannya apa? Rajin ibadah. Maka sifat malas ini ya turunannya malas, tidur. Nah, kalau anak kampus malas ngapain? Nulis skripsi, Pak. Oh, nggak bisa fokus. Gimana mau fokus? Handphonenya main terus. Ini anak-anak kampus ini. Nggak bisa fokus. Kenapa? Karena main game terus, YouTube terus. Akhirnya nggak bisa fokus. Mau S1, S2, S3 sama. Ya, jangan dikira dosen-dosen yang lagi, kan dosen-dosen itu disuruh kuliah sekarang untuk S3. Itu juga kecanduan main handphonenya lebih dahsyat daripada anak S1. Pas masuk kelas kayaknya paling bijak gitu ya, ngata-ngatain mahasiswanya biar nulis skripsi.
disertasinya nggak beres. Sama aja bohong ya. Tapi lumayan, S1 udah lewat ya, lumayan kan. Supaya apa? Supaya apa kita melawan sifat-sifat yang berlawanan dengan ubudiyah itu? Linida'il haqqi mujiban, supaya kita mampu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sepertiga malam terakhir itu ada hadis yanzilu rabbuna, Allah turun. Jangan usah dibayangin Allah turun, karena Allah bukan benda ya. Allah bukan benda, jadi nggak usah dibayangin. Lalu Allah berfirman, adakah yang bertobat, aku akan terima. Adakah yang minta hajatnya, aku akan tunaikan. Adakah yang minta perlindungan, aku akan beri. Jadi nggak usah ke dukun Pak ya. Dukun tertinggi itu ya sepertiga malam terakhir itu, nggak usah jauh-jauh. Cuma karena kita tidak mau mengikuti jalur ini, maka kita menjadi budak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadratihi qariba, dan kehadirannya Allah terasa dekat. Kenapa sepertiga malam terakhir itu spesial? Karena di saat itu tidak ada gelombang suara dari yang lain. Orang nggak tertarik Pak mau buka handphone, kecuali yang lagi riya, tahajud yuk. Nah, dalam hatinya tuh terbersit tuh, terbersit. Coba aja cek sendiri ya. Ayo bangun tahajud. Itu setan ngomong Pak, karena setan ada dalam diri kita. Ayo bangunin orang biar kelihatan kalau kamu udah bangun. Terbersit tuh, hati-hati. Ya, maka sebelum pasang-pasang status baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Baru Pak bangunin orang. Main bangunin aja ya. Belum juga sholat, baru bangun doang ya. Nah, ini saya lihat di grup-grup WA lagi ramai itu Pak ya, terutama yang baru-baru gabung, yang reuni-reuni ya, grup-grup macam-macam lah. Nah, setan masuk juga. Setan nggak bisa main WA Pak, tapi bisa main WA kita. Bagian terakhir ya, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Kenapa ada maksiat? Kenapa ada kelalaian? Kenapa ada kita ini mengikuti hawa nafsu? Apa jawaban beliau? Pokok penyebabnya adalah satu, ar-ridha 'anil nafs. Kita meridhoi kehendak diri, kehendak nafs, hawa nafsu. Contohnya nih, kalau melihat yang bening-bening itu nafs bukan? Benar ya? Kita membiarkan mata kita terpapar Pak. Ya sama aja, mau ustadz ke ustadz sama aja, pendeta nggak pendeta sama Pak, biksu nggak biksu sama, mau dia vegetarian, mau dia makan daging sama. Jadi jangan dikira orang vegetarian nafsunya rendah, enggak. Orang nggak bernafsu ya nggak makan. Yang nggak makan gimana tuh? Ya puasa terus dia tiap hari. Tapi tunggu dulu, kalau puasanya puasa Daud, itu nafsunya masih bisa besar Pak. Makanya Nabiullah Daud istrinya 100, gundiknya kita nggak tahu berapa. Kan raja, istri resminya berapa? 100, budak-budaknya lebih banyak. Nabiullah Daud, itu puasa Daud loh. Jadi beberapa kiai di Jawa itu menemukan ternyata obat kuat alami itu namanya puasa Daud. Jadi kalau cuma puasa Daud itu bukan melemahkan syahwat, justru syahwatnya tambah kenceng ntar. Ya. Nabi Daud karena tahu dia tambah kenceng, ini ya nikah lagi. Coba kita kan di Indonesia susah mau nikah lagi Pak. Curhat curcol ya. Itu Pak Mirwan tuh yang curcol tuh, bukan saya ya. Orang itu pikirnya gini, kalau kiai ya, ustadz kalau nikah lagi kan ustadz suci. Lah ustadz suci dari mana? Seharusnya ustadz lebih mampu menjaga syahwatnya. Justru itu salah. Imam Asyuti melihat kenapa ya para nabi ini banyak istri. Imam Asyuti mengatakan dalam syarah beliau dalam hadis Nasai, karena para nabi itu beban rohaninya berat Pak.
Dan pengalaman rohaninya jika itu datang, yang mampu menawar rasa itu cuma menikah. Nah, Nabi Muhammad itu seharusnya kan boleh nikah 100 Nabi Muhammad, tapi beliau mendiskon dirinya sendiri. Seharusnya beliau boleh menikah seperti Nabi Sulaiman, 400 Pak istrinya Nabi Sulaiman. Hadisnya sahih itu, ada di hadis sahih, ada di Bible. Jadi yang coba ngejek-ngejek Nabi Muhammad, kasih tahu aja, Solomon istrinya 400, guntingnya 600. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika orang mendapatkan pengalaman rohani, itu namanya ahwal. Itu gejolak dalam dirinya, itu hanya bisa ditawar, bisa diredam cuma dengan menikah. Itu sebabnya para nabi itu istrinya banyak. Loh, kok begitu Ustaz? Ya emang begitu, mau gimana lagi? Ini mohon maaf. Kenapa di surga yang disebut selalu hurul ain, al-hurul ain, hurul ain, bidadari, bidadari, bidadari. Mohon maaf ya. Kenapa? Ya bukan. Kalau Quran turun di Arab, ya bukan Pak. Quran turun di bumi, sama. Mau di Arab, mau di mana, sama. Pak Mirwan ditaruh gadis depan masih minat loh, walaupun sudah umur berapa? 67 masih minat itu. Tuh tandanya. Kalau kuat kan nggak tutup mata. Kenapa? Iming-imingan surga itu selalu bidadari. Syahwat kan urusannya. Kenapa ada orang jadi teroris, bunuh-bunuhin orang, ketika ditanya, ketika dia gagal, dijawab apa? Saya mau menikahi 72 bidadari. Kita cek hadisnya, hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih Pak. 72 urusan, mohon maaf, urusan syahwat doang dia harus bunuh seorang. Waras gitu? Nggak waras Pak. Maka kadang-kadang orang beragama kalau caranya tidak benar, jadi nggak waras. Otaknya syahwat aja tuh ya, mikirin bidadari yang montok-montok gitu ya. Kenapa? Ternyata di surga itu nikmat paling tinggi itu memandang Allah. Satarawna rabbakum kama tarawna syamsa bila sahab, kama tarawna al-qamar fi lailatul badr. Kamu akan memandang Allah nanti di surga seperti memandang matahari tanpa ada awan, memandang rembulan di bulan purnama, di malam bulan purnama. Dan itu memandangnya lebih nikmat dari semua nikmat seksual. Kita pengen ngurusin mata aja harus kena macet dulu di puncak. Enggak. Sekarang diam-diam tuh orang ke puncak. Ya biar enggak di swab. Enggak antigen, bener enggak? Diam-diam mau ngurusin mata ini doang. Jadi mata ini senang yang indah, dan Allah itu maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Keindahan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Apalagi yang berharap dapat nikmat syahwat doang di dunia, di akhirat. Maka surga itu ada surga namanya jannatur ru'yah, surga memandang. Itu yang Nabi sebut tadi. Ada jannatus syahwa, jannah, surga, syahwat. Setiap masa, setiap satu hari, harinya surga. Harinya surga berapa hari kita? Alfasanah, 1000 tahun. 1000 tahun kita baru satu hari di Firdaus, surga paling tinggi Pak. Itu mereka setiap hari mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, diizinin sekali. Tapi yang di bawah Firdaus, kalau tadi sekali sehari surga, mungkin mereka sekali setahunnya surga. Kalau sekali setahunnya surga dihitung aja Pak, berapa ribu itu? Anggaplah sekali 1000 tahun mereka baru bisa melihat Allah, dan Allah memperlihatkan dirinya sekali. Ketika Allah tidak memperlihatkan dirinya, apa yang terjadi? Mereka mempunyai rasa rindu melihat Allah, musyfiqun. Ya, rasa takut plus rindu. Rindu apa? Ini murid aja kalau sama guru bisa rindu. Jadi kita punya teman itu pengen sekali ketemu.
nggak tahan dia mau ketemu Pak. Ada, ya, pengen ketemu gurunya. Oh, kadang jauh-jauh dari mana dia datang. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu, dia punya pesantren di pelosok, muridnya dari mana-mana. Itu kerendian murid kepada guru, apalagi Tuhannya guru. Itu lebih dahsyat Pak. Apa yang bisa menawar itu, yang bisa meredam itu semua gejolak itu? Itu hanya nikmat syahwat. Maka dikasihlah 72 bidadari. Itu mah kecil Pak, terlalu sedikit 72 itu. Ya mungkin ada yang dikasih 1000 ntar ya, kan asik tuh. Tapi bisa nggak menawarnya? Dia hanya sesaat. Makanya ahli surga itu nanti mencari ilmu ma'rifatullah lagi kalau dimasuk surga. Mumpung masih di dunia, cari Pak ilmu ma'rifatullah sekarang. Jangan cuma ilmu zahir doang yang dicari. Cari ilmu ma'rifatullah. Saya lagi belajar zikir. Zikir beda dengan ilmu ma'rifatullah. Zikir itu cara mendekat. Kalau ma'rifat itu keilmuan, masuknya ke alam rohani. Cari ilmu itu mumpung masih dunia. Tapi hati-hati, sekarang di YouTube banyak yang begitu, gak usah dipercaya, ya. Sekarang di YouTube tuh banyak yang ngaku-ngaku kajian-kajian ini, kajian Nur Muhammad, kajian, ada yang benar, ada yang enggak Pak, ya. Kajian rasa, ijazah zikir, ini di mana-mana. Ini bulan ini memang saya berkali-kali, karena kita dengar, kita lihat ada orang ngamalin ijazah zikir dalam YouTube, sekarang sudah menjadi gila. Nggak jelas Pak untuk ujungnya kemana. Ya, ada yang udah mati juga ada. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi orang waras lebih enak ya. Zikir kalau nggak ketemu sama gurunya nggak usah diamalin. Saya bisa download Ustaz, ya nggak usah, biarin itu. Harus ketemu gurunya, dapat ijazahnya. Kalau nggak usah diamalin, ya. Udah amalin aja yang dulu dapat. Gimana Pak Mirwan? Udah. Kita tutup dengan kalimat setelahnya, ya. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka anha. Adapun ketaatan asalnya bukan pada ridho pada syahwat tadi, tapi kebalikan itu, tidak meridhoi syahwat kita. Jika sepertiga malam terakhir, jangan membiarkan diri tidur. Itu yang dimaksud tidak meridhoi syahwat tidur. Kita makan nih enak, cukup satu kali nambah lah, jangan terus nambah lagi. Nah itu sudah mulai masuk dia itu. Jangan-jangan makannya nggak pakai basmalah ya. Nanti modus, Ustadz kasihan mubazir, nah, itu lain cerita tuh ya. Mubazir kata teman setan, nah, itu lain cerita ntar. Jadi Imam Nu'tailah memberikan oleh-oleh bagi kita supaya kita lebih mengenal diri, sehingga kenal Allah, maka ketahuilah aib diri. Keluarlah dari sifat-sifat manusiawi yang rendah dan kita mengambil jalan ruhani yang tinggi. Dan ditutup oleh beliau bahwa ketaatan dimulai dengan tidak meridhoi hawa nafsu, sedangkan kemaksiatan, kelalaian dimulai dari meridhoi hawa nafsu. Semoga Allah membimbing kita ke jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau didiskusikan Pak? Pasti Pak Mirwan lagi nih. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dikatakan bahwa Musa Samiri, Musa bin Sam'un As-Samiri. Musa Samiri itu sekarang pun sudah ada. Kita semuanya menganggap Musa Samiri itu waktu zaman Nabi Musa aja, habis itu sudah tidak. Kalau itu yang terjadi, berarti Dajjal pun demikian. Dajjal pun dari dulu sampai sekarang juga udah ada, bukan kita menunggu Dajjal. Ya, di Indonesia pun banyak Dajjalnya. Ya, nggak usah saya sebutkan satu-satu, nanti rame. Jadi saya kira ngapain nunggu-nunggu Dajjal datang nanti? Dajjal sekarang aja kita basmi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Samiri itu ya Dajjal Pak. Jadi ada Dajjal yang teri, ada Dajjal
yang kubro, yang asli itu Samiri. Sahabat-sahabat Nabi beberapa diizinkan oleh Rasulullah untuk bertemu, bahkan ada yang dia lagi berlayar terdampar di satu pulau, itu Tamim Ad-Dari, ketemu dengan Dajjal As-Samiri di satu pulau yang mana kita nggak tahu Pak, kan katanya pulau, bukan pulau seribu Pak. Apa segitiga Bermuda apa ya, wallahu alam, kita kan nggak ngerti, itu urusan Allah lah ya, jangan berspekulasi. Mungkin itu salah satu pulau-pulaunya, tapi itu bukan satu-satunya ya. Lalu ada Dajjal yang artinya maknawi. Apa kata Nabi? Setelahku la nabi ya ba'di, tidak ada lagi nabi, tapi akan muncul salasuna dajjalun, muncul 30 Dajjal. Jadi Nabi kasih angka 30. Itu yang gede-gede itu, yang pokok-pokoknya aja. Mulai dari Musailamah Al-Kazzab, namanya Kazzab, Kazzab Dajjal sama artinya. Jadi Musailamah Al-Kazzab itu ngaku dapat wahyu. Jadi ternyata nabi-nabi palsu ini juga dapat kasyaf dia, ada yang masuk ke dalam dirinya. Hati-hati Pak ya. Yang dapat bisikan-bisikan belum tentu dari Allah tuh ya, siapa tahu dari iblis ya. Karena tadi iblis Azazil ini punya ring satu tadi, sekitar 70-an ribu, itu datang kepada calon-calon wali, membisikkan kalam-kalam yang dulu iblis dapatkan sama saya masih menjadi malaikat, menjadi bagian dari malaikat. Jadi iblis itu mempunyai memori takdir, itulah yang diceritakan kepada Dajjal-Dajjal teri itu. Makanya kalamnya pengikut-pengikut Dajjal yang ini persis seperti yang terjadi. Dia bilang akan terjadi ini, kejadian Pak, karena itu memori lama yang dia dapatkan dari Azazil gitu ya. Ya mirip-mirip kayak nabi, tapi nabi palsu, nabinya iblis. Wali, tapi bukan waliur rahman, tapi wali syaitan ya. Jadi nggak usah kita membasminya pakai apa Pak? Karena dia masuk lewat intelektual, kita masuk lewat intelektual. Dia mau membongkar iman, maka kita pertahankan iman. Nggak perlu kita bunuh Pak dia ya. Itu Pak Mirwan aja yang ngurus startup. Ya, tafadhol. Ada lagi? Ya, tafadhol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, mungkin ada kaitan juga dengan topik kita pagi ini, dan di beberapa ceramah Buya yang lain juga pernah disebutkan tentang panjang angan-angan. Itu apakah mudaratnya buat kita? Kemudian juga apa bedanya dengan cita-cita? Apakah boleh kita memiliki cita-cita seperti pengen punya kebun, punya apa, punya lain-lain lah gitu Pak? Mohon penjelasannya Pak, makasih. Iya betul. Ini kolbunya nanya ini Pak. Kita punya masalah dalam setiap diri kita, mau dia ustadz, jamaah, kiai, santri sama. Apa masalah kita? Tulul amal. Tul artinya panjang, amal. Amal itu bahasa Arab pakai hamzah. Secara harfiah artinya cita-cita. Secara harfiah. Tapi dalam bahasa Indonesia, cita-cita beda dengan angan. Cita-cita itu sifatnya luhur, sedangkan angan-angan sifatnya belum tentu luhur. Luhur tinggi ya, mulia. Kapan angan-angan itu tidak menjadi angan-angan? Kalau dia dikaitkan dengan Allah. Contohnya nih, ya. Saya pengen umroh, angan-angan. Beda nggak dengan saya berniat umroh? Itu beda. Kalau ingin umroh cuma bilang, ya Allah, orang umroh saya kok enak ya, gitu doang Pak, nyesek di badan. Coba kalau bisa umroh, itu angan-angan namanya. Tapi kalau sudah namanya cita-cita, saya mulai nyicil. Karena cita-cita bahasa Indonesia itu sudah ada niat di dalamnya. Niat itu pasti karena Allah, itu bedanya. Jadi ketika dilibatkan Allah di dalamnya, jadi dijadikan Allah sebagai tujuan akhir,
maka angan-angan langsung berubah menjadi niat. Langsung berubah jadi niat Pak dia. Bapak niat, misalnya nih, ada di antara antum yang masih ngontrak misalnya. Misal, sedih gitu, ya Allah ngontrak saya, ya Allah. Kasihan anak-anak rumahnya kecil. Lalu kita berdoa, ya Allah, saya ingin menunaikan kebutuhan anak istriku, tolong izinkan ya Allah. Lalu orangnya bekerja. Itu baru namanya niat. Kalau angan-angan gimana? Tidur aja Pak. Angan-angan aja. Kalau ada temannya beli rumah, nyesek aja. Orang nyicil rumah, nyicil doang, ngejek ya. Nyicil kan lebih cakep Pak daripada ngontrak. Kalau nyicil, dia nyewa tapi berujung dengan kepemilikan, ya enggak? Kalau nyewa, mau 1000 tahun nyewa, tetap aja nyewa. Nah, itu beda orang berniat dengan orang berangan-angan. Dan tulul amal ini adanya di sini Pak, di fikrah. Di sini dia. Ketika tidak dilibatkan kolbu, maka dia menjadi angan-angan. Dan biasanya bikin orangnya suka ngayal, suka melamun. Nah, beda dengan yang berniat. Kalau yang berniat, diamnya berpikir. Kalau yang angan-angan ini, diamnya melayang. Diamnya ngayal aja gak jelas. Kalau udah ngayal, setan masuk nggak? Masuk. Tapi kalau berpikir, setan susah nembus. Jadi setan itu nggak bisa nembus orang mikir. Itu hebatnya. Nggak perlu kita sakti untuk melawan setan. Berpikir aja. Nggak masuk Pak setan. Abu Bakar karena berpikirnya cepat, dia langsung tahu, kalau Muhammad yang ngomong saya percaya. Itu fikirannya main, fikrahnya oke. Jadi fikrahnya salim. Jadi nggak tulul amal. Ya. Sayyidina Umar banyak nanya. Tapi setelah fikrahnya selesai, dia pertanyaannya sedikit. Nah ini dia. Jadi boleh nggak kita bercita-cita? Ya harus bercita-cita. Nah, cita-cita ini kalau dalam bahasa Arab yang positif itu disebut himmah aliyah. Coba kalau nanti saya mapan, saya akan tahajud setiap malam. Ya, saya akan misalnya bagaimana? Kayak Pak Mirwan nih, jamaah setiap saat. Saya akan tahfiz Quran, itu namanya cita-cita, himmah. Bahasa Arabnya himmah aliyah. Tapi coba cek Pak nanti, kalau dia sudah mapan, dia kerjakan nggak yang dia cita-citakan dulu? Maka di hikam nomor 2 itu disindir orang-orang yang tuh dulu punya cita-cita tinggi, setelah dia mendapatkan kesempatan itu, cita-citanya dia pinggirkan. Ini setan kan gak akan diem. Setelah semua cita-cita Bapak terwujudkan, maka dikirimlah handphone ke kita, dikirimlah TV online kepada kita. Apa yang terjadi? Kita bisa duduk di depan TV 2 jam, bisa di depan YouTube 2 jam, tapi tidak bisa zikir 2 jam, nggak bisa baca Quran 2 jam. Ini tanda-tanda kalau antum tuh perdaya semua. Sama, saya juga begitu. Ya, kena semua kita ya. Ya, saya juga kena Pak. Sama-sama kita perbaiki. Ya, ada lagi Pak, cukup? Cukup lah ya. Oh masih ada. Ini ahlul bait ini. Assalamualaikum Ustaz. Caranya 2 Pak. Satu berguru. Nanti guru itu kasih guidance, kamu amalkan ini. Karena kita percaya sama guru ini, kita tahan Pak 2 jam di depan mushaf. Itu satu. Yang kedua, kalau udah berguru, ilmui apa yang diamalkan. Sahabat itu kenapa sanggup zikir dari ba'da subuh sampai zuhur? Itu mereka nggak beranjak. Karena dia tahu rahasia zikir ba'da subuh sampai syuruk, apalagi lanjut gitu. Kayak weekend begini, katanya kalau sudah mapan pengen di masjid aja, ya kena corona Pak. Intinya masjid apa? Zikir toh. Intinya masjid baca Quran, intinya masjid taklim. Ini taklim bentar aja udah gelisah, ya kan? Udah syuruk nih. Ini cara setan nipu nih Pak, hati-hati. Hati-hati di situ. Ya.
Nah, tapi yang belum tahu ya nggak apa-apa. Lebih afdol ngaji apa sholat? Hah? Ngaji, beneran. Dulu Imam Malik lagi taklim, azan, kan beliau ngajarnya di Masjid Nabawi, azan Pak. Tiba-tiba ada seorang murid langsung dikemas tuh kitab-kitabnya, dimasukin ke kopernya lah kalau gitu sekarang. Lalu Imam Malik nanya, bro, ente mau kemana? Mau sholat sunat Tuan Guru. Apa kata Imam Malik? Oh gitu ya, menurut kamu lebih afdol berilmu atau sholat sunat? Apa jawaban dia? Bingung juga dia Pak. Tapi dia pikir-pikir, iya ya, berilmu. Udah, nggak jadi Pak, datar lagi kitabnya. Masih ingat ada dalil hadis bahwa Allah lebih suka kepada orang alim yang tidur daripada orang yang tidak berpengetahuan lagi sholat. Karena orang yang nggak berpengetahuan sholat, dia merasa dirinya alim, dia merasa dirinya lebih mengerti, dia merasa dirinya suci dengan sholatnya. Coba Pak, kalau semua orang kayak tadi, wah syuruk nih pada sholat semua, saya ngomong sendiri dong. Kan kacau itu. Ini akibat ya, akibat kita nggak bisa melempatkan sesuatu pada tempatnya. Cuma 2 kali seminggu kok, sekarang udah dihapus kok yang pagi-pagi yang lainnya kan. Udahlah ya. 3 lagi. Udah Pak, kalau nggak ada nggak usah ditahan Pak. Jadi Bapak saudara Allah, ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Silakan tersinggung. Kalau ada taklim, siapapun yang taklim, suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, duduk aja. Antum dapat berkahnya lebih afdol dari 100 rakaat sholat kita Pak. Dalilnya ada di Sunan Ibnu Majah, hadisnya hasan. Dan Imam Syafi'i mengatakan begitu juga, aku mempelajari 1 bab ilmu lebih aku sukai daripada sholat 100 rakaat. Kalau di hadis Ibnu Majah 1000 rakaat. Itu sebenarnya angka-angka aja. Kalau wali Allah sholat karena dia sholat dengan ilmu, itu lebih afdol dari 1.000.000 rakaatnya orang awam. Itu kan angka-angka aja. Maksudnya gimana? Kalau orang berilmu yang Allah pandang kolbunya Pak, wah kolbunya mau denger nih. Antum kalau mau dengar orang berarti sudah merendahkan diri kan? Berarti waduh Allah pandang Pak. Kalau udah nggak mau dengar orang, Allah pandang nggak sholat kita? Nggak dipandang sholat kita. Makanya kalau isya itu ya, kita kalau taklim ba'da maghrib sampai isya, kita lagi ngaji dia langsung sholat Pak masuk. Dia nggak tahu adabnya. Ini kita kasih tahu adabnya. Kalau kita masuk ke satu masjid, orang lagi taklim, cukup istighfar, salawat, duduk. Istighfar minta ampun, ya Allah saya masuk masjidmu tidak sholat. Kenapa? Ilmumu lagi ditebar. Kita minta izin duduk. Duduk langsung. Itu lebih afdol daripada sholat tahiyatul masjid di 100 masjid. Gitu. Jadi benar Pak. Ya. Karena yang Allah pandang selalu kolbu, bukan gerak fisik. Innallah yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kolbumu, bukan fisikmu. Dan Allah lebih senang lagi nanti nih, setelah ini Bapak sholat, wah dapat 2 deh. Udah dapat ilmu, dapat sholatnya. Allah pandang kolbunya, Allah hargai rakaat-rakaatnya. Semoga kita pagi ini diberkahi oleh Allah. Semoga Allah angkat derajat siapapun yang hadir hari ini. Allah pandang kita meskipun kita tidak beramal banyak. Allahumma rfa' darajatana bi'ilmik. Ya Allah angkat qalbu kami, hati kami, ruh kami dengan ilmu mengenal Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami kebahagiaan di dunia ya Allah dan kebahagiaan memandang-Mu di akhirat ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha hebat man satara, siapa yang menutupi sirral khususiyah, sir daripada kewaliannya, sir daripada ma'rifatnya. Sir itu rahasia. Bizuhuril basyariyah, dengan penampilan-penampilan manusiawi.
wa zahara bi'azamati rububiyah fi izharil ubudiyah, dan menampilkan keagungan rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, fi izharil ubudiyah, dalam bentuk peribadatan. Kalau di kitab saya hikmah ke 118 ya. Subhana, ini beda kitab, beda nomor ya. Subhana, maha hebat. Man satara, siapa yang menutupi sirral khususiyah, sir daripada kewaliannya, sir daripada ma'rifatnya. Sir itu rahasia. Bizuhuril basyariyah, dengan penampilan-penampilan manusiawi. Wa zahara bi'azamati rububiyah fi izharil ubudiyah, dan menampilkan keagungan rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, fi izharil ubudiyah, dalam bentuk peribadatan. Sebelumnya, supaya qalbu kita lebih terang, lebih terbuka, mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, pengarang kitab ini, dan diri kita sendiri. Al-Fatihah. Mungkin masih ada yang terbersit di hati, kok doa pakai Fatihah ya? Dalilnya ada. Afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling tinggi, paling afdal adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu nama daripada surat Al-Fatihah. Makanya kalau ada kiai doa, ustadz doa Al-Fatihah, ikutin. Jangan syak di kolbu. Ya. Yang lebih tahu ilmu kan ustadz, guru, ulama. Kita kalau nggak tahu, ikut aja mereka. Jangan ingkar. Ya. Wah, guru kita mungkin dia punya tahu dalilnya, saya nggak tahu dalilnya, gitu. Ya, jangan kemudian marah syak. Atau malah antum berani jadi panitia pengirim pahala, ya. Wah, nggak sampai nih. Kalau nggak pernah masuk ke alam sana, jangan coba-coba. Kalau nggak saya bawa, mau. Tapi nggak saya balikin, ya. Bawa tapi nggak dibalik-balikin, mati maksudnya. Subhana man satara sirral khususiyyati bi zuhuril basyariyah. Maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Ia sembunyikan ilmu ma'rifatnya. Dia sembunyikan ilmu-ilmu para kekasihnya dalam zuhur basyariyah. Zuhur artinya penampilan, zuhur nyata, al-basyariyah kemanusiaan, manusiawi. Kita sering dengar orang ngomong, oh wali itu di tengah hutan, di pelosok, di kampung. Wali itu nggak suka duit. Mana ada begitu? Ya, itu bukan wali namanya, ya. Kismin namanya. Orang miskin begitu. Wali itu nggak ada urusan miskin sama kaya. Ada wali yang miskin, ada wali yang kaya. Itu pilihan Allah untuk mereka. Mereka tidak memilih untuk dirinya sendiri. Mereka dipilihkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nggak bisa request, karena mereka iradahnya, kehendaknya sudah lebur dalam kehendak Allah. Tiada lagi kehendak dirinya, yang ada hanya kehendak Allah Sang Maha Kekasih. Disebut wali artinya kekasih, dan kekasih itu tidak ada dia berkehendak dengan kehendak dirinya sendiri. Kehendak dia adalah kehendak kekasihnya. Tergantung kekasih kita siapa. Kekasih kita bos kita, pasangan, kerjaan. Maka kita menyesuaikan kebutuhan si bos, kebutuhan kerjaan dengan waktu.
Tapi kalau orang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan meleburkan, menghilangkan ego dirinya dalam ego Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan merasa sok sibuk. Oh, saya sibuk. Merasa Sabtu Minggu itu hari aku istirahat. Istirahatnya jiwa bukan dengan tidur-tiduran. Istirahat badan iya. Istirahatnya jiwa ketika dia hadir di majelis-majelis para kekasih. Para kekasih siapa? Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka capek pun badan, jiwa kita nggak mau capek. Dia tetap mau. Saya aslinya capek, Pak. Tapi jiwa ini nggak bisa nolak. Padahal udah pengen nolak sebenarnya. Udah lelah. Jalan ngajar, itu udah capek. Pengennya di rumah aja, tidur-tiduran. Tapi itu badan. Ruh kita nggak mau begitu. Taman-taman surga itu bukan tiduran. Taman-taman surga itu majelis ilmu dan majelis zikir. Semoga ruh kita dipertemukan dengan sumbernya ruh. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan heran, wali Allah itu Allah bungkus dengan sifat-sifat manusiawi. Ada wali Allah kaya, ada wali Allah miskin. Ini kalau kalau walinya ustadz itu repot. Ustadz itu kalau miskin, kata orang, payah jadi ustadz miskin. Kalau kaya, repot juga. Masa ustadz kaya? Tuh repot. Ustadz datang pakai motor, dianggap tuh orang kalau sibuk emang nggak sibuk bekerja, nggak sejahtera. Giliran pakai mobil bagus, gimana ngomongnya? Nggak tawadu lah. Jadi wali itu wali ente, bukan wali Allah. Wali ente begitu, orangnya nggak jelas ya. Miskin susah, kaya pun payah. Tapi kalau waliullah suka-suka Allah, Allah jadikan dia kaya, dia tetap wali. Allah jadikan dia miskin, dia tetap wali. Allah kenakan dia corona, dia tetap wali. Allah tidak akan kenakan corona, dia tetap wali. Gak ada urusannya corona kena orang munafik, tidak munafik. Emang ada wali yang gak sakit? Wali sakit, Pak. Ada wali yang dia pernah keliru dan berdosa. Al-Imam Abul Qasim Junaid ditanya, hal yaznil wali? Yazni itu artinya apa? Yazni. Si wali bisa nakal nggak? Gitu. Apa jawaban Imam Junaid? Kalau memang takdirnya begitu, nggak akan bisa dia tolak. Itulah cara Allah menyembunyikan dia. Masa wali nggak berjenggot gitu ya? Emang antum berjenggot wali? Aneh mau tanya. Antum yang berjenggot wali ya? Hah? Nggak ada urusan yang begitu. Masa wali pakai kopiah hitam gitu ya? Masa wali pakai kopiah? Masa wali? Itu wali kita, wali di sini. Coba copot semua istilah-istilah kewalian kita. Itu bukan waliullah, itu wali persepsi manusia. Wali Allah itu Allah sembunyikan dengan sisi manusiawi. Manusia itu ya senang, susah. Ada wali cerai, ada. Ada wali kawin mulu, ada. Ada jomblo juga. Kalau ngikutin pikiran kita, ya nggak bisa. Teman saya ketemu wali Allah, dikerjain sama satu orang. Si wali ini suka makan pete, dikerjain sama yang satu ini. Masa kamu percaya orang tuh wali? Wali kok makan pete, makan jengkol. Kalau gitu orang Betawi nggak ada yang jadi wali, karena ada namanya semur jengkol. Dimakan pakai uduk, masya Allah, nggak jelas rasanya. Batal kewalian antum ya. Akhirnya, oh iya ya, masa wali makan jengkol, masa wali makan pete. Itu. Akhirnya dia berhenti udah.
manusiawi. Ada wali yang Allah takdirkan dia jadi orang alim. Zahirnya kiai, punya pesantren, punya jamaah, bisa baca kitab. Nabi bisa baca kitab beginian nggak Pak? Yang nggak ada kumisnya, nggak ada harokatnya. Ini kitab putih ya. Dulu dicetaknya kuning, sama aja kitab kuning, kitab putih. Yang penting dia gundul, ya. Jadi kita jangan mempersepsikan kekasih Allah itu dengan persepsi kita. Masa wali baca Qur'annya salah-salah? Ntar Ustaz batal kewaliannya kalau dia salah. Kan nggak begitu. Nggak ada urusan wali itu dengan satu penampilan, satu model. Justru Allah semakin tutupi seorang wali dengan sisi manusiawi, berarti semakin berharga yang di dalamnya. Saya mau tanya sama antum, kalau batu dijual di tepi jalan, mohon maaf yang jualan tepi jalan, dengan batu yang dijual di toko yang mahal, yang di pagar, itu biasanya mahalan yang mana? Yang ditaruh di luar, yang ditaruh di dalam kaca, yang ditaruh di dalam bunker, itu biasanya bagusan mana? Nah, semakin disimpan, berarti semakin mahal. Antum udah tahu belum kendaraan Rasulullah? Rasulullah tuh kendaraannya mahal. Di zaman sekarang, ya kendaraan paling mahal sekarang lah. Nggak miskin Rasulullah itu. Orang salah paham aja. Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan gaya hidupku hatinya seperti orang miskin, selalu berharap kepada Engkau yang Maha Kaya. Ya, itu Nabi ya. Orang miskin itu nggak mikir aneh-aneh. Ya, bisa makan sehari udah syukur. Nabi itu antum bayangkan tiap hari ada orang minta sedekah. Kaya apa miskin tuh? Antum kaya, kurang sedekah, itu miskin. Ya, orang miskin itu nggak mau berbagi. Orang kaya itu yang suka berbagi. Mau jadi orang kaya nggak? Berbagi habis ini. Ya, jangan pelit. Berbagi kita, berbagi sama tetangga, berbagi sama kawan. Jangan-jangan di balik pagar rumah hebat kita ada orang susah. Antarkan rezeki ke sana. Terserah antum mau kirim duit kah, mau kasih barang kah. Sekarang orang butuh duit. Gak tahu itu jadi berhala baru atau apa. Tapi Nabi sudah mengatakan ta'iba abdud dinar, akan lelah hamba-hamba dinar, hamba-hamba fulus. Jadi kalau antum mau menghidupkan kali dinar, wah itu simbolnya setan itu. Kan sekarang mau menghidupkan dinar ya. Kita bisa uji secara keilmuan, dinar itu dari mana? Dinar itu bukan sistem ekonomi Rasulullah. Dinar, dirham itu sistem ekonomi yang hanya diadopsi Rasulullah karena sudah ada di zaman itu. Maka saya nggak tertarik menghidupkan dinar dirham kecuali nanti sudah ada masanya, masa al-Imam al-Mahdi. Semuanya pakai dinar dirham. Nanti sabar-sabar dulu. Belum datang masanya buat-buat sendiri, ya ketangkep pastinya. Dipermasalahkan karena melanggar. Ini bukan negeri tak bertuan, ini ada tuannya. Maka ada hukum di sini. Al-adah muhakkamah. Apa yang berlaku di setempat kita mesti jalani. Ya. Jangankan hukum fulus. Di zaman Sayyidina Ibnu Abbas ada seorang sahabat pakai baju di Mekah, baju bukan baju orang Mekah. Apa kata Ibnu Abbas? Ilbas libas ahli Mekah. Pakai baju orang Mekah. Waktu itu sensitif. Kalau antum pakai baju yang bukan baju ahli Mekah bisa dikerjain sama orang Arab jahil. Karena Arab tuh ada jahil, ada yang alim, ada yang wali Allah, ada wali setan. Itu Salman Al-Farisi minta diantarkan oleh orang Arab Mekah ke Madinah. Di tengah jalan dijual batu Arab.
budak murah udah tua. Salman. Umurnya udah ratusan tahun lebih. Salman. Dia udah bayar. Jadi si Arab tuh dapat 2 kali. Dibayar sama Salman, sama dijual itu ke Yahudi. Benar-benar jahil ya. Tapi nabinya juga muncul dari makhluk paling jahil. Jadi hati-hati juga kita. Kalau ada kampung paling jahat, jangan-jangan di situ ada wali paling tinggi. Jika ada orang-orang kaya, sangat kaya, jangan-jangan di sana ada orang yang kolbunya paling zuhud. Seperti itu, ya, bisa jadi begitu. Jika ada kampung miskin, siapa tahu di situ ada kolbu paling cinta dunia, tiap hari mikirin makan mulu. Apa bedanya sama hewan? Mikirin makan tiap hari. Emang hidup untuk makan? Bukan makan untuk hidup. Hidup itu sifatnya Allah, hayat namanya. Ada wali kadang-kadang gaya-gaya orang nakal, gaya-gaya anak-anak, ya itulah. Tapi ada yang dibuat-buat juga ada. Yang dibuat-buat tuh geli kita ngelihatnya ya. Geli aja ngelihatnya. Wali itu nggak bisa dibuat-buat, walaupun dia tutupin, dia menutupi itu karena jika dia tidak tutupi, orang-orang ini akan menangis setiap saat. Matanya akan berlinang setiap saat. Maka diperintahkan melalui guru rohaninya, ilham Rabbani, kudusi di kolbunya, agar dia membungkus nur yang ada dalam dirinya dengan bungkusan yang orang-orang tidak akan kira. Semakin di dalam, semakin disimpan, semakin berharga. Sampai-sampai orang tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kawan saya pengusaha, tapi pengusahanya retail, duitnya cash. Kalau mau datang nabung, nabungnya soleh sekali. Nabungnya di bank muamalat, di bank syariah. Ya sekarang ada BSI, ya. Muamalat, kita dukung bank-bank syariah ini. Itu datang ke bank pakai celana paling jelek, pakai baju paling lusuh, bawa tas. Itu tas isinya 200 juta, 300 sekali per minggu itu. Setiap minggu dia nabung. Berarti lumayan juga dia itu ya. Begitu cara dia mengelabui orang. Cuma kalau ada orang begitu, kita nggak bisa ketipu ya. Kalau ada orang berbaju jelek, pakai tas, wah itu duitnya banyak tuh. Masuk ke bank maksudnya. Ya. Cuma kalau masuknya ke pasar, itu lagi nyari duit ya. Baik, Bapak Ibu yang makan Allah. Orang-orang itu, orang-orang spesial, yang punya khususiyah. Apa arti khususiyah? Al-ulum wal ma'arif wal asrar. Ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat, rahasia-rahasia keilahian. Yang hanya yu'tiha Allah li awliyaih. Yang hanya Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Dan kekasih ini biasanya ada yang Allah secretkan, dia rahasiakan, di-keep oleh Allah. Ada yang Allah masyhurkan. Ada juga yang Allah prank. Allah tuh suka ngeprank juga tuh ya, nguji. Ya, serius. Dizahirkan ada seseorang bentuknya wali, ternyata dalamnya wali syaitan. Ada juga. Ya. Maka nggak ada namanya pakaian resmi para wali, nggak ada. Ya, ada nggak? Kalau ada saya pakai sekarang. Nggak ada namanya libas rasmi li auliyaillah, nggak ada. Pakaian resmi wali Allah tuh nggak ada. Kalau pakaian resmi guru, pakaian resmi sholat ya itu tutup aurat kayak kita lah. Ya, pakai gamis, pakai baju koko, pakai sarung. Ini pakaian sholat, tapi pakaian wali nggak ada. Libasul wali at-taqwa. Libasal walinya itu takwa. Takwa ada di dalam dada, bukan di baju. Walaupun setelah sekarang ada zaman masa kita menyebut baju ini baju takwa, benar. Kalau baju koko, baju takwa, baju gamis, baju apa dong Pak? Itu baju apa tuh? Wa zahara, yang Allah tampilkan. Apa yang Allah tampilkan? Yang Allah wujudkan. Bi'azamatir rububiyah, keagungan rububiyahnya dalam bentuk izharil ubudiyah, dalam bentuk ibadah yang nyata. Nah,
ibadah nyata itu Allah tampilkan, tapi kalau khususia sir enggak. Ini cocok sekali untuk orang negeri kita, karena di tanah ini, di tanah Nusantara ini, terutama di Pulau Jawa, banyak wali-wali di gang-gang rumah, di tengah pasar, di antara orang-orang nakal. Bahkan mereka kadang-kadang duduk di tempat-tempat yang menurut kita nggak mungkin ada orang soleh duduk di situ, menurut pikiran kita. Setan kalau masuk ke masjid jadi wali nggak? Atau tetap jadi setan? Setan kalau masuk ke majelis, dia jadi soleh nggak? Atau tetap jadi setan? Berlian lempar ke pasir, tetap jadi pasir atau tetap jadi berlian? Paham antum maksudnya? Ya. Bangkai busuk, bungkus bagus-bagus, kasih parfum, taruh tengah masjid, gimana? Tetap bau. Jadi wali Allah ini walaupun dibungkus bagaimanapun, dia tetap tidak berubah. Yang lain akan terikat. Dulu bahasa Melayu lama, magnet itu kan bahasa Inggris, bahasa Melayunya udah hilang tuh, besi berani. Bener ya? Orang Betawi masih nyebut gitu gak? Ya, itu sama, besi berani masih ada di kamus. Besinya berani. Kalau antum besi penakut. Ya. Besi berani itu besi mulia. Beda dengan besi-besi biasa. Kalau dia ditaruh, ketarik nggak yang lain? Paham maksudnya? Jika si besi berani ini dibungkus dengan apapun, jika dia ada di suatu tempat, yang tempat itu juga mempunyai sisi besi, maka dia akan ketarik. Inilah yang disebut oleh Imam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Apa kata beliau? Al-walayah, kewalian itu adalah raihatun, bau harum, yashummuha ahluha, yang dapat dikenal oleh ahlinya. Besi berani ditaruh di pasir, yang lengket pasir atau juga besi? Yang halus-halus itu ya. Nah, itu maksud saya. Paham sisi kewalian? Ya, kita udah bungkus nih, tapi semakin besar, semakin kuat masanya, ya, ukurannya si besi berani, semakin kuat juga tarikan-tarikan dari luar. Jadi jangan berpikir lagi wali itu yang di pelosok-pelosok. Ada wali di pelosok, tapi wali yang lebih canggih yang ada di tengah keramaian. Wali yang lebih hebat yang bisa bersembunyi dalam kehiruk-pikukan. Itu lebih dahsyat. Antum jangan kira aneh wali ya. Wali murid ya. Jangan salah, ntar cium-cium tangan bolak-balik lagi. Repot kita. Saya ini orang biasa aja. Saya cuma ingin mengembangkan ilmu ini supaya kita punya adab nanti ke setiap orang. Jangan-jangan di samping kita nih wali. Ya. Jangan-jangan orang-orang yang kita nggak anggap selama ini tuh wali. Syekh Al-Lihafi kalau nggak salah namanya di Suriah, mursyid tariqah Syaziliyah, sangat alim, sangat zuhud, waliullah, meninggal. Orang nggak tahu kalau beliau punya murid yang sudah diangkat Allah jadi wali. Nama gurunya, nama muridnya Syekh Asyukri kalau nggak salah, baru meninggal. Itu orang nggak tahu. Setiap kali ada tamu, si murid yang diangkat jadi wali oleh Allah itu kerjanya ngapain? Ngidangin air ke setiap orang. Setiap kali ada majelis gurunya, itu dia yang hidangin air. Nggak ada yang tahu. Meninggal gurunya, baru wali di ujung kampung mana kabarin. Murid si Anu, itu orang yang kamu selama ini tidak pernah anggap. Yang kamu anggap dia cuma pelayan biasa.
Dialah wali Allahnya, dialah yang nuangin air kepada kalian yang hadir semua. Dia yang bersihin WC buat kalian. Jadi nggak pernah dianggap tuh orang dia nuangin air. Jadi kalau dulu bahkan sampai sekarang di majelis-majelis masyayikh di sana, tempat begini terlalu luas. Itu kalau di zawiyahnya ya paling apartemennya kira-kira gitu, tempat zawiyahnya nanti ada orang datang, nah dia yang nuangin air. Datang 40 orang kan nggak banyak. Kalau sebanyak ini kan repot juga dituangin air semua. Bagi aja akuanya ya. Nuangin air, sisi manusiawi nggak? Nyangka nggak kita kalau pelayan seorang wali nggak nyangka? Antum nyadar nggak kadang kalau pergi umroh, yang wali itu bukan yang jadi imam itu, tapi yang ngepel-ngepel itu yang jadi wali. Gak semua juga yang ngepel ya. Orang, ngepel wali, lepot juga kita ya. Al-ubudiyah jauharatun biha azhara biha ar-rububiyyah. Fa subhanallah latiful khabir. Guru dari pengarang kitab ini Al-Mursi punya guru lagi namanya Abul Hasan Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Ubudiyah itu adalah permata yang Allah tampilkan dengannya rahasia-rahasia keilahian, rububiyah. Jadi ada ini saya terjemahkan ulang. Al-ubudiyah ibadah, penghambaan diri adalah permata yang Allah tampilkan dengannya permata ar-rububiyah, kerububihan. Ini ada dua hal beda. Rububiyah itu beda dengan uluhiyah dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf uluhiyah itu rahasia-rahasia keilahian, keesaan. Kalau rububiyah ini keperkasaan, kehebatan. Nah, kita ini barusan subuh itu kita sedang menampilkan ubudiyah.